dirasakan. Sehingga seperti kata saya tadi, ketika orang sudah berpolitik ini dan itu, soalnya dia sudah berbicara surga dan neraka. Ini iblis, ini dan malaikat seperti itu. Nah, itulah maksud saya. Oke, kembali lagi bersama kita di konten Batman, bedah tentang pemikiran itu sendiri. Nah, oke, kembali lagi bersama teman-teman kita di sini. Oke, tadi kita sudah berbicara jauh ya terhadap politik. Nah, sementara ketika kita berbicara politik, otomatis ada user gitu kan. Ada user pengguna politik itu sendiri. Nah, kita mahasiswa kan pasti terlibat gitu kan. Nah, kita kan berbicara peran aja di sini. Kita memainkan peran apa saja. Kalau Mas Fikri nih, kalau ini kan sudah terlibat nih dalam organisasi di kampus, terkait ada chapter tadi seperti itu dari FPCI tadi. Nah, Mas Fikri memerankan perannya sebagai mahasiswa itu seperti apa terkait ada tawaran politik atau terkait politiknya itu sendiri gitu kan, seperti apa Mas? Sebenarnya kan kembali lagi kepada awalnya berdiri tujuan apa organisasi yang saya ikutin, bahwasanya organisasi komunitas FPCI ini adalah sebuah organisasi komunitas yang non politis, tidak berafiliasi kepada politik apapun. Saya benar-benar menganut hal itu, jadi saya tidak menganut kepada partai politik manapun atau dekat dengan partai politik manapun, dan memang hanya benar-benar mengkaji tentang apa yang fenomena terjadi tentang kebijakan luar negeri ataupun fenomena yang terjadi di luar negeri seperti itu. Jadi memang benar-benar mematuhi memiliki ideologi dan ideologi sendiri gitu. Tapi kan ketika kita berbicara seperti itu, maksud saya peran mahasiswa satu terhadap sosial tadi, dua terhadap budaya gitu, tiga terhadap negara. Nah, ketika mahasiswa itu ada satu masalah, nanti bagaimana memerankan peran sosial terhadap budaya juga seperti apa? Misalkan kita ambil simpul aja deh, ini kan pandemi. Otomatis kan semua orang terpapar, nggak orang kaya kek, miskin apa kek. Nah, kita kan mahasiswa yang masih tangannya seperti ini terhadap orang tua. Nah, balik ini kan sudah akhir semester, kan ada bayar ini dan itu terkait UKT. Nah, jadi peran mahasiswa itu sebenarnya gimana untuk menjalankan terlepaslah dari politik itu sendiri seperti itu. Ini merupakan suatu kejadian yang menarik juga sih, kan pandemi ini kan sebelumnya tidak pernah terjadi pada saat kita lahir ya. Jadi pertama kali pandemi COVID ini terjadi. Nah, ada satu kejadian yang menarik, yaitu salah satu divisi Pol, yaitu dari DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswanya. Mereka ini memang menurut saya melakukan suatu gerakan yang sangat inisiatif, yaitu mereka membuat semacam Google Form, yaitu bertanya tentang keluhan mereka mengenai UKT, apakah ada gitu. Mereka mengisi formulirnya, lalu membuat surat pernyataan, lalu diberikan kepada dekanat. Nah, ini kan bentuknya berupa data yang benar-benar real, yang benar-benar pendapat para mahasiswa. Jadi tidak hanya satu orang nge-up ke dalam sosial media berkecoh-kecoh, berpanjangan, mereka langsung to the point, mengumpulkan suara mahasiswa, lalu nanti dari dekanat bilang kepada rektorat. Nah, suara tersampaikan, baru mereka mengkaji, dan akhirnya alhamdulillahnya di UM-nya ini UKT-nya diturunkan sebesar 20% dari total tersebut. Itu representatif ya, seperti itu ya, lebih ke bahasa aja gitu. Merupakan langkah yang sangat bagus apa yang dilakukan oleh DPM Visipol UM. Nah, itu kan terkait apa ya, namanya lobby-lobbyan juga ya. Nah, jadi ada kaitannya lagi nih mahasiswa dan politik Tapi di sini adalah langkah politik yang diambil memang bagus untuk memainkan bagaimana sih kita memperjuangkan hak-hak masyarakat yang harus diberi seperti itu. Nah, sementara Mas Hafiz ini bukan lagi seorang mahasiswa seperti itu, tapi ranahnya udah pemuda, ketua umum Perantau Berkarya gitu. Jadi bagaimana nih Mas menanggapi hal yang demikian? Perannya aja deh Mas, perannya aja. Peran pemuda berarti ini ya? Ya, peran pemuda ya. Sebenarnya ini saya kembali lagi yang saya sampaikan tadi, bahwa mungkin kebetulan misalkan saya bisa berkuliah sampai S2 kayak gitu. Tetapi kan saya ini ketika saya mendapatkan hak ini untuk berkuliah, mungkin saya juga mengambil hak-hak orang lain yang tidak mampu membayar untuk bisa berkuliah kayak gitu loh. Nah, sehingga saya juga memiliki kewajiban itu harus saya balaskan kepada orang itu dalam bentuk membagi ilmu,
berpartisipasi juga dalam masyarakat sekitar, tidak arogan kepada orang lain karena kita memiliki titel dan segala macam. Karena saya percaya bahwa sebenarnya mungkin di agama kita juga diajarkan misalkan tentang lunas atau umum lintas. Jadi sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bisa bermanfaat orang lain kayak gitu. Nah, tetapi ini nilai universal, tidak hanya nilai agama saja yang seperti itu. Jadi bahwa mahasiswa ini perlu dan sadar atau pemuda untuk dia kembali lagi kepada masyarakat sekitar. Nah, karena semua orang berpikir seperti itu, mungkin ya kita tidak akan memiliki masalah sosial kayak gitu, tidak akan memiliki ketimpangan karena semua orang merasa bahwa ya nilai gotong royong, nilai Bhinneka Tunggal Ika itu memang bisa kita terapkan secara dasar. Kan begini. Jadi sewaktu saya kuliah, ada mata kuliahnya itu namanya manajemen tentang tim multikultural. Jadi di situ diteliti bahwasanya masyarakat Indonesia itu terbentuk masyarakat yang kolektivis kayak gitu atau kolektif. Dia tidak individualis. Masyarakat Indonesia itu sangat kolektif. Makanya ketika misalkan ada permasalahan, bagaimana kita meresponnya itu misalkan ada maling, meresponnya dengan pos kamling. Jadi kita tidak, kalau misalkan merespon secara individual, bagaimana ada maling, kita memasang misalkan langsung memasang satpam atau penyewa satpam atau masang CCTV. Tapi kita meresponnya dengan gerakan pos kamling atau gerakan ya yang gotong royong seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya pemuda di sini itu kita jangan mencari lawan. Jangan kita ketika ada mahasiswa yang lain berbeda pendapat atau berbeda gerakan langsung kita musuhi. Jadi harus kita lakukan pertama adalah lakukan dialog. Dan kemudian gerakan kedua adalah cari titik tengahnya. Nah, banyak yang terjadi adalah ketika orang, sebagai contoh seperti ini, ada orang memiliki uang 10.000 dan ada orang memberikan sandal. Satu memberikan sandal langsung kepada misalkan kepada pemulung, kemudian yang satu memberikan uang 10.000 kepada pemulung tersebut. Dua-duanya memberikan kebaikan. Tapi jangan sampai yang ngasih 10.000 ini bilang bahwasanya kok ngasih sandal sih, kenapa tidak kasih uang aja. Artinya apa? Artinya bahwa ketika kita di dalam masyarakat Kalteng itu kita harus jelas bahwa kita harus sadar bahwa tujuannya itu membangun masyarakat Kalteng. Makanya dialognya harus diutamakan terlebih dahulu. Nah, ketika ada yang berbeda jalan, kita perlu diajak dialog. Nah, kalau orang ini tidak mau diajak dialog, nah mungkin baru itu lain hal menurut saya. Nah, itu dia miskomunikasinya teman-teman kita hari ini. Tidak ada dialog dan kemudian seperti saya tadi. Nah, ketika dia sudah, ini kan kita berbicara awalnya adalah politik. Nah, kemudian kata Mas Hafiz tidak ada dialog dan tidak ada ya bahasa-bahasa lobby-lobbyan seperti itulah. Sehingga kita bisa memahami satu sama lain. Nah, itulah dia kemudian penanganan yang salah karena apa? Di awal tadi definisi politik tadi sudah dipersalahkan. Sehingga seperti kata saya tadi, ketika orang sudah berpolitik ini dan itu, soalnya dia sudah berbicara surga dan neraka. Ini iblis, ini dan malaikat seperti itu. Nah, itulah maksud saya yang kemudian kita olah kembali sebagai referensi tolak ukur pemuda untuk pembangunan. Jadi benar seperti yang kata Mas Hafiz dikatakan tadi, ilmu itu tidak dilapalkan kan, tetapi kita harus menyebar kemanfaatannya itu dari sumber ilmu tadi gitu kan. Nah, hari ini masih ada yang seperti itu gitu kan. Tapi ya mau bagaimana lagi deh gitu kan. Responsif pemuda ataupun mahasiswa di sini tidak seberkelas, bukan tidak seberkelas sih bahasanya. Maksud saya responsif itu tidak cepat kayak teman-teman di sana. Nah, kira-kira Mas Hafiz ada nggak Mas Hafiz atau Mas Fikri tipsnya untuk membangun satu mahasiswa itu adalah mahasiswa yang melek politik yang kemudian tidak terseret ke dalam politik lebih jauh. Dua, mahasiswa itu punya standarisasi menjalankan politik itu dan kemudian sadar akan makna dan tanggung jawab sehingga dia dapat memahami dalam aktualisasi kehidupan. Mas Fikri dulu. Ya, Mas Fikri dulu ya kalau bisa. Sebenarnya untuk menciptakan suatu mahasiswa yang berkualitas dan tidak tergoyahkan idealisnya seperti itu memerlukan seorang guru yang benar-benar tulus memberikan ilmunya. Saya sadar bahwasannya memang di dalam perkuliahan saya sendiri ada beberapa dosen yang memang pernah menjabat sebagai pejabat di dalam pemerintahan, tapi mereka tidak pernah menyampaikan pandangan politiknya. Mereka benar-benar tulus dalam menyampaikan ilmunya, menyampaikan ini salah, ini benar. Nah, itu yang diperlukan. Apakah di Palangkaraya ini memiliki hal tersebut? Jika
Jika ada itu patut dipertahankan dan diperbanyak. Apabila tidak, nah itu yang patut dikoreksi oleh pemerintah. Seperti itu. Tapi kira-kira dari Mas Fikri ada nggak terobosan untuk kayak terobosan dalam hal itu? Kita kan misalnya jujur aja kita kekurangan public figure, karena figur kita udah lari ke parpol dan lain-lain sebagainya macamnya, sehingga ketika dia memberikan edukasi kepada mahasiswa juga edukasinya pun demikian gitu kan, mahasiswanya pun aku pengen seperti dia gitu ya, dia yang hebat gitu kan dalam mengurus bagaimana birokrasi dalam perpolitikan. Nah itu loh maksud saya, kita kekurangan figur di sini. Munculnya sebuah figur kan berawal dari sebuah guru juga. Memang dibutuhkan sekali seorang guru ini agar menjadi panutan bagi orang lain. Seperti itu. Jika tidak ada seorang guru yang baik, maka tidak akan muncul figur yang baik juga. Maka menurut saya memang selama dosen atau guru itu tercipta dan benar-benar tidak memiliki kepentingan pribadi dan hanya untuk kepentingan masyarakat secara luas dan berbagai kalangan seperti yang Mas Hafiz katakan, maka akan tercipta sendiri orang yang memiliki mahasiswa yang memiliki pandangan yang idealis dan akan sanggup bertahan dengan tawaran godaan yang Mas Ilham sebutkan sebenarnya. Kalau Mas Hafiz nih mungkin ada pengalaman lah seperti itu kan? Iya. Yang sudah diberikan lah kan, Mas Hafiz kan ketua umum nih di sini. Nah, jadi seperti saya kutipan ini dari tokoh pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Saya sudah pernah sampaikan juga ini ke Fikri ketika kami berdiskusi. Jadi Ki Hajar Dewantara itu bilang bahwa setiap orang itu adalah guru, setiap orang itu adalah murid, dan setiap tempat adalah sekolah. Nah jadi kalau saya bisa lebih luas lagi, bahkan mungkin di titik ini mungkin saya terlihat seperti seorang orang yang menyampaikan ilmu, tapi mungkin nanti ada suatu kesempatan, misal satu viewers kita atau kawan-kawan kita di sana mungkin juga kita yang belajar dari dia kayak gitu loh. Nah benar juga bahwa bagaimana kita menganggap bahwa diri kita itu menjadi selalu gelas yang setengah kosong kayak gitu. Nah jadi terobosan saya yang pertama adalah mengajak kepada seluruh pemuda Klaten, pemuda ataupun masyarakat Klaten, pertama kita siap menerima untuk perbedaan pendapat terlebih dahulu. Nah hal itu yang paling mendasar dulu, dan juga sadar bahwa yang kita hadapi ini manusia itu pasti ada kekurangannya. Nah ketika kita sudah menganggap dia layaknya dewa, tidak bisa salah, disitulah nanti kalau dia berbuat salah kita masa menyesal memilihnya. Nah makanya sebenarnya ketika misalkan kontestasi Pilpres kemarin, misal siapa yang mendukung 01, 02, kemudian ketika Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, sebenarnya apa yang beliau lakukan itu tidak ada salah apa-apa, melanggar hukum tidak salah, melanggar nilai politik pun saya anggap itu masih sesuai etika saja. Karena dia berasa bahwa ketika dia berada di Kementerian Pertahanan atau menjadi Menteri Pertahanan, dia lebih bisa memberikan dampak yang baik kepada yang lain. Nah memang dibutuhkan kedewasaan juga bagi kita yang merasa kok malah bergabung dengan lawan politiknya ketika Pilpres. Nah tetapi sebenarnya yang ingin saya sampaikan itu adalah bahwa dua-duanya Pak Jokowi maupun Pak Prabowo melihat bahwa ketika mereka bersatu, masyarakat ini bisa mendapatkan keuntungannya jauh lebih baik dibandingkan mereka misalkan tidak dalam satu dalam satu sistem yang sama. Jadi saya percaya bahwa terobosan yang harus kita miliki itu adalah siap dan keterbukaan dulu. Nah, tetapi ingat, ini saya bisa sarankan kepada masyarakat atau pemuda-pemudi yang lain adalah bahwa kita jangan malas membaca buku atau membaca jurnal segala macam. Tetapi saya juga menyarankan juga jangan terlalu banyak berdiskusi, tetapi minim aplikasi. Jadi banyak juga yang kita masa ketika kita berdiskusi membaca buku tetapi kita tidak mempraktekannya. Praktek itu bisa dari hal yang kecil. Misalnya sebagai contoh, kita ada teman kita misalkan yang mohon maaf misalkan tidak terlalu paham matematika atau tidak paham bahasa Inggris. Kita ajarkanlah dia tentang matematika dan bahasa Inggris itu. Minimal dengan hal seperti itu dia menjadi memiliki pemahaman. Nah, jangan kira bahwa orang itu ketika tidak paham, dia akan masa depannya langsung tidak baik. Einstein itu bahkan remet aljabranya, tetapi dia bisa menemukan teori relativitas yang sangat terkenal itu. Pernahkah mungkin gurunya atau mungkin kita teman-teman yang terpikir, walau yang pernah terpikir atau tidak, tetapi yang momen yang saya sampaikan di kasus Einstein itu adalah bahwa ketika dia itu belajar, waktu itu dia dikasih buku oleh pamannya, buku aljabar, dan dia mau membaca itu. Kita lihat itu bisa mengubah orang. Nah, jadi saya juga sangat menyarankan bahwa ketika kita memiliki pendidikan, orang tua kita juga membayar kita, bahkan
fenomenanya sangat menarik ya sekarang. Bahkan ada yang berani jual tanah, Ya. ada yang berani menggadai emas, menjual emas supaya anaknya bisa kuliah, ada yang bisa bahkan makan bahkan cuma sekali 2 kali sehari lah supaya anaknya bisa kuliah. Itu menjadi pukulan paling kuat kepada mahasiswa ketika sudah lulus, tetapi kita tidak bisa berbakti. Berbaktilah minimal di keluargamu, lingkungan sekitarmu, kepada masyarakat banyak. Jadi jangan diloncat gitu loh pemikirannya. Jangan tiba-tiba langsung berpikir untuk keuntungan pribadi dulu dan memanfaatkan atas nama masyarakat. Jangan diloncat dulu karena banyak terjadi keloncatan-keloncatan seperti ini. Apalagi masuk ke ranah politik tadi itu ya. Iya, kalau dia untuk mendukung, untuk membantu orang banyak tidak masalah. Tapi kalau untuk kepentingan golongan, memperkaya diri sendiri, nah itu jelas salah. Oke, itu yang perlu di blacklist ya dari apa ya, dari perlakuan yang tidak baik tadi. Benar. Oke, jadi karena waktu kita juga hampir mungkin berakhir lah seperti itu. Nah, jadi saya cuma berpesan nih untuk teman-teman yang lain. Memang kadang sejatinya ketika kita sudah duduk sebagai mahasiswa memang ada ya bahasa kita kan ada tridharma yang kemudian mengatur kita. Nah, apalagi kita adalah seorang panutan, seorang yang bahasanya PR di kampus, bahasanya kita mendapatkan amanah. Nah, ketika ada tawaran-tawaran politik yang memang kemudian masuk ke dalam kita, sebenarnya kita kalau dari saya pribadi menyarankan teman-teman jangan mengambil sikap dulu deh seperti itu. Akan tetapi inilah tugas kita sebagai mahasiswa. Ketika Mas Fikri, Mas Hafiz misalnya akan bertarung dalam kontestasi dan kemudian saya adalah mahasiswa, saya akan menjembatani. Dan kemudian saya akan memberi panggung. Di panggung inilah Mas Hafiz bisa menunjukkan ini loh pekerjaan saya, ini loh program saya ke depan. Dan Mas Fikri pun juga sama di panggung yang sama yang saya berikan. Artinya mahasiswa itu harus memberikan panggung. Bebas mau papel ABC gitu kan, mau masuk ke sana bebas. Tapi kita akan memberikan panggung selama itu gitu kan. Dan disitulah tugas kita akan tersampaikan. Karena ini kan kita menyambung informasi, menyambung penyampaian yang kemudian apa sih yang menjadi tujuan partai politik. Nah itu maka dikaitkan dengan mahasiswa dan politik tadi seperti itu. Itu sebenarnya lebaran yang mengambil, akan tetapi realitasnya sangat berbeda hari ini. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya akan kita undang lagi teman-teman yang lain yang kemudian bahasanya akan lebih menarik. Cukup sekian dan terima kasih. Nah, terima kasih Mas Ilham memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan closing statement. Sebenarnya kalau misalkan dibilang public figure atau tidak, saya sendiri tidak mengatakan bahwa diri saya ini sudah menjadi seorang public figure atau tidak, karena memang saya masih jauh dari kata itu seperti itu. Tetapi yang saya percaya adalah yang diajarkan juga mungkin dari keluarga dan banyak orang yang mengajarkan saya ilmu bahwa siapapun kita, apapun background kita, jangan pernah membatasi kita untuk membagi ilmu kepada siapapun kayak gitu. Dan ketika kita sudah memiliki ilmu, jangan membuat kita menjadi semakin orang yang tinggi. Belajarlah dari padi, semakin tinggi dia semakin merunduk. Nah, yang saya ingin sampaikan apalagi berkaitan misalkan dengan peran mahasiswa pada konteks politik, ya saya percaya bahwa apapun, entah itu pilpres, entah itu pilgub, entah itu bahkan pemilihan mahasiswa, presiden atau gubernur mahasiswa, percayalah bahwa suara kita itu berarti. One vote is really matter kayak gitu. Jadi dan percayalah bahwa sebelum kita memilih itu, selalulah kita melihat dari visi misinya, dari bagaimana kualitasnya dan segala macam. Tetapi juga kita percaya bahwa yang kita pilih itu juga punya kekurangan. Nah, disitulah peran kita untuk memberikan masukan dan kritik yang membangun, bukan kritik yang menjatuhkan. Terlepas suka atau tidak sukanya, itu adalah sistem politik yang kita telah lalui, sistem demokrasi yang kita sepakati bersama. Dan disitulah peran mahasiswa masuk atau pemuda masuk atau masyarakat masuk untuk menyempurnakan di mana kekurangan yang dimiliki oleh manusia atau sistem yang dibuat manusia itu pasti ada. Dan kita selalu terbuka untuk itu. Dan percayalah bahwa ketika kita sama-sama sadar, ketika seperti contoh ketika kita berjuang untuk memerdekakan Indonesia dan kita bersatu semuanya di dalam satu barisan untuk mencapai tujuan merdeka, hal yang paling sulit pun bisa kita lakukan, bisa kita lakukan. Yaitu yang bisa saya sampaikan sebagai closing statement saya. Mungkin Mas Fikri ya. Nah, biar nanti saya tutup juga. Ya. Silakan Mas Fikri. Bahkan di sini pun berduduk dengan dua orang besar ini, Mas Ilham dan Mas Hafiz.
saya mendapatkan ilmu yang banyak sekali di sini. Apalagi saya di sini masih seorang berstatus sebagai seorang mahasiswa ketika berbicara dengan mereka-mereka ini yang sudah sarjana ya. Sebelum sarjana. Oh, sebelum sarjana ya. Skripsi, saya Lagi mau sampel. Sama ya. Doakan aja ya. Setidaknya sebagai orang yang lebih tua menjadikan panutan juga bagi saya. Mungkin satu pesan buat teman-teman semua, ketika hendak melakukan sesuatu hal, alangkah baiknya untuk melakukan pengkajian lebih dalam lagi agar tidak terjadinya kesalahpahaman atau kesalahan teknis seperti itu. Jadi apalagi berkaitan dengan hal-hal yang berbau politik, itu benar-benar harus dikaji lagi, mengajak diskusi lagi. Dan tadi seperti apa yang dikatakan Mas Hafiz, jadilah orang yang setengah gelas sudah berisi tapi ketika ditambah oleh pendapat orang lain masih bisa dan tidak tumpah seperti itu. Dan juga harus tetap konsistensi terhadap apa yang ditanamkan pada diri sendiri. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Mas Hafiz, Mas Fikri. Tapi saya mau menutup ini. Jadi singkat cerita ya teman-teman. Kalau pesan dari saya simpel aja gitu kan. Ketika kita sebagai mahasiswa, kita sebagai PR, apalagi ini adalah musim-musim yang kemudian ya mungkin akan merebut banyak kontroversial dari teman-teman seperti itu. Saran saya untuk mahasiswa sekalian, entah dia mahasiswa aktif atau aktivis atau tidak seperti itu, jadilah mahasiswa yang kemudian memberikan panggung politik tanpa terlibat dalam politik. Kita untuk memberikan panggung kepada parpol A, B, C dan seterusnya, kan, tetapi kita tidak mempunyai sikap untuk mendukung politik, tapi kita bersikap sebagai penyampai informasi, sebagai jembatan dan kemudian ini loh gitu, seperti itu yang akan dilakukan oleh partai politik ke depan. Kita sebagai penyambung informasi di situ. Oke, mungkin itu saja dari kita pada sore hari ini. Kita akan bertemu lagi di konten Batman selanjutnya yang disponsori oleh teman-teman kita sendiri seperti itu. Terima kasih untuk teman-teman. Kembali salam. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.